Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Ainun Sabrina, Nurul Dwi Hikmah, Gilang Septian Ardianto, dan Justica Wahyu Kusuma Wardani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik dari analisis dan pilihan strategi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari analisis dan pilihan strategi. Pada bab ini kita berfokus pada membuat dan mengevaluasi strategi alternatif serta memilih strategi yang paling baik untuk diraih. Nah, analisis dan pilihan strategi melakukan pencarian untuk menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tujuan dan misinya, di mana strategi perusahaan, tujuan, visi, misi, audit internal, dan audit eksternal itu bisa memberikan dasar untuk membuat dan mengevaluasi strategi alternatif yang layak bagi perusahaan. Nah, pendekatan sistematik ini adalah cara yang terbaik yang bisa digunakan perusahaan untuk menghindari krisis, di mana Rudenslau pernah mengatakan bahwa ketika berada pada kondisi penting dalam memilih di antara berbagai macam alternatif, sebagian besar orang akan memilih hal yang paling buruk. Nah, kecuali dalam situasi mendesak yang dihadapi oleh perusahaan, strategi alternatif dan mempresentasikan tahapan langkah yang menggerakkan perusahaan dari posisi saat ini ke posisi di masa depan atau posisi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Strategi alternatif tidak muncul langsung begitu saja, namun strategi alternatif itu diturunkan dari visi, misi, tujuan audit eksternal maupun audit internal perusahaan. Nah, strategi itu konsisten dengan strategi yang dibangun atau strategi yang sudah lama berjalan dengan baik di perusahaan. Berikutnya adalah proses membuat dan memilih strategi. Di sini ada 4, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah penyusun strategi tidak perlu mempertimbangkan semua alternatif yang layak yang dapat bermanfaat bagi perusahaan. Karena tindakan yang tidak terbatas itu mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara mengimplementasikan tindakan tersebut. Nah, oleh karena itu seperangkat strategi alternatif yang paling menarik harus dikembangkan, di mana bisa dilihat dari keuntungan, kelemahan, trade-off, biaya, dan manfaat dari strategi-strategi ini sebaiknya sudah ditentukan. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif, sebaiknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya sudah memberikan pernyataan tentang visi dan misi perusahaan atau organisasi serta sudah melakukan audit internal dan eksternal perusahaan. Nah, perwakilan dari setiap departemen dan divisi perusahaan itu sebaiknya dilakukan dalam proses ini. Nah, mengapa demikian? Karena keterlibatan tersebut bisa memberikan kesempatan terbaik bagi manajer maupun karyawan sebagai informasi tentang apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan dan mengapa berkomitmen untuk membantu perusahaan menyelesaikan tujuannya. Yang ketiga adalah semua partisipan dalam analisis strategi dan aktivitas pemilihan sebaiknya telah memiliki informasi mengenai audit internal maupun audit eksternal dari perusahaan, di mana informasi tersebut bisa memunculkan ide atau pemikiran untuk menentukan strategi yang terbaik dan paling bermanfaat bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah strategi alternatif yang diajukan oleh partisipan sebaiknya dipertimbangkan dan didiskusikan dalam sebuah pertemuan atau serangkaian pertemuan perusahaan. Yang ketiga adalah semua partisipan dalam analisis strategi dan aktivitas pemilihan sebaiknya telah memiliki informasi mengenai audit internal maupun audit eksternal dari perusahaan, di mana informasi tersebut bisa memunculkan ide atau pemikiran untuk menentukan strategi yang terbaik dan paling bermanfaat bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah strategi alternatif yang diajukan oleh partisipan sebaiknya dipertimbangkan dan didiskusikan dalam sebuah pertemuan atau serangkaian pertemuan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan
ancaman eksternal dan mencatat threshold strategi BEP. Dalam 8 langkah tersebut, beberapa aspek penting dari SWOT terbukti dalam itu. Contohnya bahwa faktor internal dan eksternal serta strategi SO, ST, WO, dan BP dinyatakan dalam istilah kualitatif seluas mungkin. Hal ini penting, contohnya terkait dengan strategi SO nomor 2 dan ST nomor 1. Dan jika analisis hanya mengatakan tambahkan orang baru, perbaikan dan pembaca mungkin berpikir 20 orang yang dibutuhkan, padahal hanya satu yang dibutuhkan selalu spesifik dalam menyatakan faktor dan strategi. Juga penting memasukkan notasi tipe S1, O2, Q2 setelah strategi dalam matriks SWOT. Notasi ini mengatakan rasionalisasi untuk setiap strategi alternatif. Strategi tidak muncul begitu saja. Perhatikan figur bagaimana notasi ini menunjukkan faktor internal dan eksternal yang cocokkan untuk memformulasi strategi yang diinginkan. Contohnya, ingat bahwa bisnis toko retail komputer perlu membeli tanah untuk membangun komputer. Karena Gateway 34 akan membuat lokasi tersebut diminati notasi WO 02 dan S8, T3. Dalam figur menjelaskan proses pencocokan ini. Tujuan setiap alat pencocokkan alat 2 adalah menghasilkan strategi alternatif yang lain, bukan untuk memilih atau melakukan strategi yang terbaik. Tidak semua strategi yang dikembangkan dalam matriks SWOT akan dipilih untuk diimplementasikan. Pedoman formulasi strategi yang disajikan dapat memperkuat proses pencocokan faktor-faktor kunci internal dan eksternal. Contohnya, ketika organisasi memiliki sumber daya manusia maupun modal yang dibutuhkan untuk mendistribusikan produknya, kekuatan internal dan distributor tidak tersedia terlalu mahal atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan atau ancaman eksternal. Integrasi ke depan menjadi strategi ST yang menarik ketika perusahaan memiliki kelebihan kapasitas produksi ataupun bahan internal dan industri dasarnya pernah mengalami penjualan tahunan dan laba yang menurun. Ancaman eksternal di verifikasi terkait manajemen strategi WT yang efektif. Walaupun matriks SWOT secara luas digunakan dalam perencanaan strategi, analisis memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, SWOT tidak menunjukkan cara untuk meraih keunggulan bersaing, sehingga hal ini bukanlah akhir. Matriks itu sebaiknya menjadi poin awal yang baik dalam menggunakan kekuatan eksternal. Oke, selanjutnya yaitu matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan studi post-detail dan action evaluation speech. Itu adalah alat mencocokkan tahap 2 yang penting lainnya kerangka 4 kuadran mengidentifikasi apakah strategi yang agresif, konversif, defensif, dan kompetitif yang paling sesuai dengan organisasi berpotongan pada stage. Mempresentasikan dua dimensi internal, posisi keuangan, finance, position FP, dan posisi kompetitif, position FP, sekali dimensi eksternal, posisi stabilitas, posisi PS, dan posisi industri, posisi Metric Booster, Group BCG. Metric BCG secara garis menggambarkan perbedaan antara divisi dalam posisi pangsa pasar, relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Metric BCG memungkinkan organisasi dimensi untuk mengelola portofolio bisnisnya dengan menguji posisi pangsa pasar dari tingkat pertumbuhan industrialitas untuk semua divisi lain dengan organisasi. Selanjutnya yaitu metrik eksternal, eksternal EA memposisikan berbagai definisi di organisasi dalam tampilan 8 sel matriks EA. Matriks BCG dalam hal melibatkan perencanaan divisi organisasi dalam diagram skematika. Ini mengapa mereka disebut matriks portofolio. Selain itu, peran setiap lingkaran mempresentasikan presentasi kontribusi penjualan setiap divisi dan sampai
didasarkan oleh dua dimensi evaluasi posisi bersaingan dan pertumbuhan pasar industri. Beberapa industri yang pertumbuhan tahunnya dalam penjualan meliputi 5% dapat dianggap sebagai pertumbuhan yang cepat. Strategi yang dapat dipertimbangkan oleh satu organisasi itu disusun berdasarkan urutannya daya tariknya dalam sebuah organisasi. Oke, terima kasih. Nanti selanjutnya akan dilanjut oleh Halo teman-teman, di sini saya Septian Gilang Adianto akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu lanjutan tahapan kerangka kerja analitis formulasi strategi komprehensif pada tahap ketiga, yaitu tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, yaitu tahap pengambilan keputusan, memaparkan daya tarik dari masing-masing alternatif strategi serta menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang objektif dalam memilih strategi tertentu atau yang sudah dicanangkan. Tahap pengambilan keputusan terdiri dari kuantitatif strategi planning matrix atau bisa disingkat QSPM. Nah, apa sih QSPM itu sendiri? Jadi, QSPM merupakan alat yang digunakan untuk menilai alternatif strategi yang terbaik secara objektif dari tahap 1 dan tahap 2 yang telah menjadi opsi dari strategi. Nah, dengan menggunakan masukan dari analisis tahap 1 dan analisis hasil penyelarasan tahap 2 yaitu pencocokan untuk menetapkan yang terbaik di antara alternatif strategi yang ada. Jadi tahap 3 ini merupakan tahap keputusan dari sumber informasi yang telah didapat dari tahap pertama yaitu tahap input dan tahap kedua yaitu tahap pencocokan, sehingga dapat ditetapkan melalui tahap 3 strategi alternatif yang terbaik di antara strategi alternatif yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari QSPM. Yang pertama, membuat daftar peluang dan ancaman eksternal utama serta kekuatan dan kelemahan internal pada kolom sebelah kiri. Tahap yang kedua, menetapkan bobot pada masing-masing faktor baik internal dan eksternal. Tahap yang ketiga, menguji matriks pada tahap kedua atau tahap pencocokan dan mengidentifikasi strategi alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk diterapkan pada perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu menentukan skor daya tarik dengan skala 1 sampai dengan 4. Selanjutnya pada yang kelima, hitung skor daya tarik total, dan yang terakhir yaitu yang keenam, menghitung jumlah skor daya tarik total. Berikut contoh dari tabel tahap ketiga yaitu penggunaan kuantitatif strategi planning matrix atau disingkat QSPM. Selanjutnya, fitur positif dan keterbatasan dari alat QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Fitur positif dari QSPM meliputi seperangkat strategi dapat diuji secara berurutan atau secara simultan.
Selain itu juga GSPM adalah dalam penyusunan strategi perlu mengintegrasikan faktor eksternal dan internal ke proses keputusan GSPM. Berikutnya yaitu keterbatasan dari GSPM. Yang pertama, GSPM selalu mensyaratkan penilaian intuitif dan asumsi terdidik. Keterbatasan lainnya yaitu dalam GSPM hanya dapat informasi pendahulunya dan analisis pencocokan yang mendasarinya. Baik, itu tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya yaitu aspek-aspek budaya dalam pembinaan strategi. Semua organisasi memiliki budaya. Budaya atau culture mencakup perangkat nilai, keyakinan, perilaku, adat, norma, kepribadian, dan pahlawan yang menggambarkan perusahaan. Budaya adalah cara unik organisasi dalam melakukan bisnis. Hal itu merupakan dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan makna serta menginspirasi komitmen dan produktivitas dalam suatu organisasi ketika perubahan strategi dibuat. Menguntungkan untuk melihat manajemen strategi dari perspektif budaya karena kesuksesan seringkali bergantung pada derajat dukungan bahwa strategi menerima culture perusahaan. Jika strategi perusahaan didukung oleh produk budaya seperti nilai, keyakinan, ritual, upacara, cerita, simbol, bahasa, dan pahlawan, manajer seringkali dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat dan mudah. Namun, jika budaya pendukung tidak ada dan tidak ditanamkan, perubahan strategi mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Budaya perusahaan mungkin bertentangan dengan strategi yang baru dan hasilnya akan membingungkan dan tidak jelas. Strategi yang membutuhkan lebih sedikit perubahan budaya mungkin lebih menarik karena perubahan yang ekstensif membutuhkan waktu dan usaha yang perlu dipertimbangkan. Kapanpun dua perusahaan bergabung, penting bagi mereka untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kaitan antara strategi dan budaya. Sebab berikutnya yaitu politik pemilihan strategi. Semua organisasi bersifat politis. Jika tidak dikelola, manuver politik akan menghabiskan waktu yang berharga, menumbangkan tujuan organisasi, menghabiskan energi manusia, dan menghasilkan kerugian pada beberapa karyawan yang bernilai. Terkadang, politik dan preferensi personal menyusup dalam strategi pemilihan keputusan. Politik internal mempengaruhi pilihan strategi dalam semua organisasi. Hierarki komando dalam organisasi dikombinasikan dengan aspirasi karir berbagai individu serta kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya, mendorong pembentukan koalisi individu yang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri di tempat pertama dan organisasi menjadi yang kedua, ketiga, atau keempat. Koalisi individu seringkali dibentuk di sekitar isu strategi, kunci yang dihadapi oleh perusahaan. Tanggung jawab utama penyusun strategi adalah mengarahkan perkembangan koalisi, menjaga konseptif secara keseluruhan, dan memperoleh dukungan dari individu dan kelompok kunci. Nah, mengelola hubungan politik adalah bagian integral dari membangun antusiasme dan semangat dalam suatu organisasi. Penyusunan strategi yang sukses selalu memberikan penghargaan kepada proyek yang berhasil. Mereka memberikan tanggung jawab proyek besar baru kepada para pemenang atau champions. Individu yang paling kuat diidentifikasikan dengan ide atau produk dan masa depannya terkait dengan kesuksesannya. Penyusunan strategi yang sukses memastikan bahwa semua dasar kekuatan besar di dalam organisasi terwakili atau memiliki akses ke manajemen puncak. Penyusunan strategi yang sukses meminimalkan paparan politis mereka pada isu-isu yang sangat kontroversial dan dalam lingkungan di mana cenderung terdapat oposisi terbesar dari pusat kekuatan kunci. Cara bersama-sama, teman-teman ini memberikan dasar untuk mengelola hubungan politis di dalam organisasi itu sendiri. Lalu sebab berikutnya yaitu isu-isu tata kelola. Nah, di sini seorang direktur berdasarkan Webster Dictionary adalah satu dari sekelompok orang yang dipercayai dengan arah keseluruhan perusahaan. Dewan direksi atau board of director adalah kelompok individu yang dipilih oleh pemilik perusahaan untuk mengatur governance.
Association of Corporate Directors mendefinisikan tata kelola sebagai perilaku yang memastikan bahwa tujuan strategi jangka panjang dan rencana dibuat dan struktur manajemen yang sesuai dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan itu. Dan pada saat yang sama menjamin bahwa struktur tersebut berfungsi untuk menjaga integritas, reputasi, dan tanggung jawab perusahaan kepada berbagai konstituennya. Nah, dewan ini dianggap bertanggung jawab terhadap seluruh kinerja perusahaan. Dewan direksi semakin dituntut oleh para pemegang saham apabila salah mengelola kepentingan mereka. Aturan akuntansi baru di Amerika Serikat dan Eropa saat ini meningkatkan kode tata kelola perusahaan dan mengisyaratkan lebih banyak pengungkapan keuangan yang ekstensif di antara perusahaan publik. Peran dan kewajiban dewan direksi dapat dibagi menjadi 4 kategori dewan, yaitu yang pertama, mengontrol dan mengawasi manajemen, salah satunya yaitu memilih Chief Executive Officer atau CEO. Yang kedua yaitu menaati peraturan hukum, yang ketiga mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, dan yang keempat meningkatkan hak pemegang saham. Nah, pemegang saham saat ini semakin mengawasi dewan direksi. Pemegang saham ratusan perusahaan menuntut dewan direksi mereka untuk bekerja sama lebih baik dalam mengelola perusahaan. Kebijakan kompensasi yang baru dibutuhkan sebagaimana keterlibatan langsung pemegang saham dalam beberapa aktivitas direktur. Contohnya, dewan dapat mewajibkan CEO untuk mengatur penempatan dari dalam perusahaan. Karena kompensasi yang sangat besar seringkali dibayarkan kepada CEO yang berasal dari luar perusahaan. Dewan direksi saat ini lebih otonom daripada sebelumnya, serta selalu berhati-hati dan responsif terhadap pengawasan investor yang cermat. Dewan lebih sadar akan isu pengauditan dan kepatuhan serta lebih enggan untuk menyetujui kompensasi dan tunjangan yang berlebihan. Dewan saat ini menjadi skandal publik yang menarik perhatian pemegang saham dan media. Selain itu, Dewan direksi memonitor dan mengulas kinerja eksekutif secara hati-hati tanpa berpihak kepada eksekutif, lebih mewakili pemegang saham daripada CEO. Dewan lebih proaktif saat ini sementara tahun-tahun lalu lebih reaktif. Ini merupakan alasan mengapa Dewan direksi sebaiknya tidak dipegang oleh CEO perusahaan. Nah, Dewan sebaiknya berperan penting dalam melakukan audit strategis. Mereka sebaiknya memberikan input dan alat yang lebih besar dalam proses formulasi strategi lewat formasi 3 komite dewan khusus seperti menominasikan komite dalam pengajuan kandidat atau dewan untuk dewan direksi dan pejabat senior perusahaan, komite kompensasi untuk mengevaluasi kinerja eksekutif puncak dan menentukan syarat dan kondisi pekerja mereka, dan komite audit memberikan perhatian luas untuk kebijakan keuangan dan akuntansi serta kinerja perusahaan. Kesimpulannya yaitu esensi dari formulasi strategi adalah penilaian apakah organisasi melakukan hal yang benar dan cara hal itu lebih efektif dalam pelaksanaannya. Setiap organisasi sebaiknya tidak menjadi tahanan atas strategi mereka sendiri, karena strategi terbaik akan menjadi urusan segera atau pada akhirnya. Penilaian kembali strategi secara berkala akan membantu manajemen menghindari rasa puas terhadap diri sendiri. Tujuan dan strategi sebaiknya dikembangkan dan dikoordinasikan secara sadar dan sebaiknya tidak hanya berevolusi dari operasi harian. Organisasi tanpa arahan dan strategi yang koheren mempercepat kejatuhannya sendiri. Ketika organisasi tidak tahu arahnya, hal itu biasanya akan berakhir pada beberapa tempat yang tidak diinginkan. Setiap organisasi perlu secara sadar membuat serta mengomunikasikan tujuan dan strategi. Alat dan konsep formulasi strategi modern yang dijelaskan dalam bab ini dan terintegrasi ke kerangka kerja praktik 3 tahap. Alat-alat seperti matriks SWOT atau matriks SPACE, matriks BCG atau matriks IE dan KSPN secara signifikan meningkatkan kualitas keputusan strategis. Namun sebaiknya tidak pernah digunakan untuk mendikte pilihan strategi. Aspek perilaku, cultural, dan politik pemilihan serta pembuatan strategi selalu penting untuk dipertimbangkan dan dikelola. Karena tekanan hukum yang meningkatkan dari keluar, Dewan Direksi mengasumsikan peranan yang lebih aktif dalam analisis dan pilihan strategi. Ini adalah tren positif untuk organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.